Malam itu begitu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang seolah memburu waktu di tengah kegelapan. Rista terbangun dengan tenggorokan yang terasa mencekik, kering dan perih. Ia melirik ke sisi tempat tidur, namun hanya menemukan bantal yang dingin. Helmi, suaminya, tidak ada di sana. Rista mendesah pelan, mengira suaminya masih terjebak dalam tumpukan berkas di ruang kerja kecil mereka demi mengejar bonus akhir tahun yang selalu ia banggakan. Rista beranjak pelan, melangkah menuju dapur. Namun, saat melewati meja rias di sudut kamar, langkahnya terhenti. Di sana, laptop Helmi masih terbuka lebar, memuntahkan cahaya biru pucat yang kontras dengan kegelapan ruangan. Rista tahu betul aturan tidak tertulis dalam rumah tangga mereka. Jangan pernah menyentuh gawai pasangan. Helmi selalu beralasan bahwa data kantornya bersifat sangat rahasia dan sensitif. Namun, sebuah notifikasi email masuk bertubi-tubi, menimbulkan bunyi denting yang memicu rasa penasaran di dada Rista. Dengan tangan yang mulai dingin, ia mendekat. Matanya tertuju pada baris subjek yang seketika membuat dunianya seolah runtuh. Konfirmasi reservasi, Luxury Suite, Helmi Heya. Napas Rista tercekat. Dengan jari yang gemetar hebat, ia memberanikan diri mengklik pesan tersebut. Isinya bukan tentang laporan keuangan atau proyek konstruksi, melainkan rencana liburan romantis di sebuah hotel bintang 5 untuk akhir pekan depan. Ada pesan tambahan di bagian bawah yang ditulis dengan nada manja. Jangan lupa bawakan dress merah yang kemarin kamu belikan ya, sayang. Aku tidak sabar untuk malam kita berdua. Dada Rista sesak seolah dihantam benda tumpul. Dress merah? Rista teringat bagaimana ia harus membatalkan niat membeli sepatu sekolah baru untuk anak mereka bulan lalu, karena Helmi mengeluh uang saku mereka sedang menipis. Helmi selalu tampil sebagai sosok family man yang rela lelah demi masa depan keluarga. Ternyata, di balik wajah lelah itu, Helmi sedang membangun istana kebahagiaan dengan wanita bernama Heya. Air mata Rista jatuh tepat di atas tuts laptop. Rasa perih dan amarah bercampur menjadi satu, membakar jiwanya. Ia segera merogoh saku dasternya, mencari ponsel untuk memotret bukti pengkhianatan itu. Namun, tepat saat ia hendak menekan tombol rana, sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat dari belakang. Apa yang kamu lakukan, Rista? Suara Helmi terdengar rendah, tajam, dan syarat akan ancaman. Rista tersentak. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat itu juga. Ia menoleh perlahan dan menemukan Helmi berdiri di kegelapan dengan tatapan mata yang tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Di jam 2 pagi itu, Rista menyadari bahwa pria yang ia cintai selama 7 tahun ini adalah orang asing yang paling berbahaya dalam hidupnya. Cengkeraman tangan Helmi terasa panas di kulit Rista yang dingin, menyentak kesadarannya dari rasa syok yang luar biasa. Dengan satu gerakan kasar, Helmi merebut ponsel dari tangan Rista dan membanting laptopnya hingga tertutup rapat. Suasana kamar yang semula hening kini berubah mencekam, dipenuhi oleh deru napas Helmi yang memburu, namun bukan karena rasa bersalah, melainkan karena amarah yang meledak. Kamu ini sudah gila ya, Rista? Sejak kapan kamu jadi mata-mata di rumah sendiri? Bentah Helmi dengan suara rendah yang menggetarkan nyali. Tatapannya tajam, seolah-olah Ristalah yang baru saja melakukan kejahatan besar. Rista tergugu. Air matanya jatuh tanpa suara. Tadi itu apa, Mas? Email reservasi hotel. Heya, siapa wanita itu? Dan kenapa ada reservasi untuk kalian berdua di saat kamu bilang uang kita habis untuk investasi? Helmi tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat asing di telinga Rista. Itu urusan kantor. Heya itu sekretaris baru saya. Reservasi itu untuk klien besar yang akan datang minggu depan. Saya memakai akun pribadi karena sistem kantor sedang bermasalah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang tekanan kerja saya, Rista. Alih-alih mendukung, kamu malah sibuk mencari-cari kesalahan seperti orang kurang kerjaan. Strategi gaslighting itu menghantam Rista telak. Selama bertahun-tahun, Helmi selalu berhasil membuatnya merasa bodoh dan tidak berdaya. Helmi terus membombardirnya dengan kalimat-kalimat yang menyudutkan, membuat Rista mulai meragukan instingnya sendiri.
Malam itu berakhir dengan Helmi yang keluar kamar sambil membanting pintu, meninggalkan Rista yang meringkuk di lantai, menangis hingga fajar menyingsing dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Keesokan paginya, Helmi bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tampil rapi dengan setelan jas abu-abunya, bahkan sempat mencium kening Rista sebelum berangkat, sebuah gestur manis yang kini terasa seperti racun bagi Rista. Namun, saat Rista sedang merapikan jas cadangan Helmi yang baru saja pulang dari Binatu, ia merasakan sesuatu yang mengganjal di saku kecil di balik kain tersebut. Dengan jantung berdebar, Rista merogohnya. Ia menemukan secari kertas kecil yang sudah agak lusuh. Sebuah struk perhiasan dari toko emas ternama. Tanggalnya baru 3 hari yang lalu. Di sana tertera pembelian sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian seharga 15 juta rupiah. Rista mematung. Ingatannya kembali ke percakapan mereka minggu lalu saat ia meminta uang untuk biaya terapi bicara anak mereka. Dan Helmi menjawab dengan nada membentak bahwa ia tidak punya uang sepeser pun. Namun di tangannya sekarang, ada bukti bahwa suaminya baru saja menghamburkan uang demi sebuah perhiasan yang tidak pernah sampai ke tangan Rista. Tepat saat itu, ponsel Rista bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal, berisi sebuah foto. Helmi sedang tersenyum lebar di sebuah butik, memasangkan kalung berlian yang sama ke leher seorang wanita muda cantik berambut panjang, wanita yang Rista yakini adalah Heya. Di bawah foto itu tertulis sebuah pesan singkat yang membuat napas Rista seolah berhenti. Terima kasih hadiahnya, Mas. Istrimu tidak perlu tahu kalau ini sebenarnya uang tabungan sekolah anak kalian, kan? Pesan singkat itu seolah menjadi palu godam yang menghancurkan sisa-sisa kewarasan Rista. Kalimat, istrimu tidak perlu tahu, terus bergaung di kepalanya seperti kaset rusak, merobek hatinya hingga tak bersisa. Rista terduduk lemas di lantai kamar, meremas truk toko emas itu hingga lecek. Air matanya sudah kering, digantikan oleh rasa mual yang hebat. Selama ini, ia hidup dalam penghematan yang menyiksa, mengorbankan keinginannya sendiri demi setiap rupiah yang ia kira ditabung Helmi untuk masa depan putra mereka. Namun ternyata uang itu justru mengalir ke leher wanita lain. Rista menyadari bahwa menangis tidak akan mengubah keadaan. Dengan tangan yang masih gemetar, ia kembali mendekati laptop hitam milik Helmi. Ia tahu Helmi sangat cerdik. Pria itu pasti sudah mengubah kata sandinya setelah insiden semalam. Namun, Rista teringat satu hal, Helmi adalah pria yang narsistik. Ia mencoba memasukkan tanggal lahir Helmi. Gagal. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Tetap salah. Hingga akhirnya, ia memasukkan rangkaian angka yang pernah ia lihat sekilas di ponsel Helmi, tanggal lahir Heya, yang ia tebak dari angka di alamat emailnya. Klik. Layar itu terbuka. Rista merasa seperti memasuki sebuah labirin yang penuh dengan duri. Di dalam folder berjudul, Arsip Kantor, Rista menemukan subfolder tersembunyi dengan nama yang sangat sederhana namun menyakitkan. G. Di dalamnya bukan berisi laporan proyek, melainkan ratusan foto dan video kemesraan Helmi dan Heya selama setahun terakhir. Ada foto mereka sedang makan malam romantis, liburan di Bali saat Helmi mengaku sedang rapat di luar kota, hingga foto Heya yang sedang memamerkan test pack bergaris 2. Napas Rista tercekat. Heya hamil? Luka di hati Rista semakin dalam, seolah disiram cuka. Namun, fakta yang lebih mengerikan terungkap saat Rista membuka sebuah draft email di akun bank digital Helmi yang tersambung di sana. Ada instruksi pemindahan dana otomatis setiap bulannya dari rekening tabungan pendidikan anak mereka ke sebuah rekening atas nama Heya Arisanti. Jumlahnya fantastis. Hampir seluruh saldo tabungan yang dikumpulkan Rista dengan susah payah selama bertahun-tahun kini telah berpindah tangan. Helmi tidak hanya mengkhianati ranjang mereka. Ia telah mencuri masa depan darah dagingnya sendiri untuk membangun kehidupan baru dengan wanita simpanannya. Rista menutup mulutnya agar tidak berteriak. Di layar laptop itu, ia melihat Heya mengunggah sebuah cerita di media sosialnya, berpose cantik dengan kalung berlian yang struknya baru saja Rista temukan. Heya menuliskan caption, "Terima kasih untuk kejutan manisnya, Papa Hi. Anak kita pasti bangga punya papa sepertimu." Rista menutup laptop itu dengan perlahan. Namun kali ini tatapan matanya berubah.
Kepedihan itu kini mengkristal menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Ia tidak akan membiarkan Helmi dan Heya tertawa di atas penderitaan anaknya. Saat itu juga, Rista menemukan sebuah draft email lain yang sengaja disimpan Helmi, sebuah dokumen kesepakatan jual beli rumah atas nama Rista yang sudah dipalsukan tanda tangannya. Helmi berencana menjual rumah satu-satunya tempat mereka berteduh untuk membelikan Heya sebuah hunian baru. Rista menatap nanar goresan tinta di atas layar laptop itu. Tanda tangannya yang dipalsukan dengan begitu sempurna oleh tangan pria yang selama ini ia percayai sebagai pelindung. Rasa mual itu kembali menghantam, lebih hebat dari sebelumnya. Helmi tidak hanya ingin membuangnya. Pria itu ingin merampas satu-satunya atap yang melindungi putra mereka demi memuaskan nafsu dan kehidupan mewahnya bersama Heya. Belum sempat Rista menutup laptop itu, suara deru mobil Helmi terdengar memasuki halaman rumah, memecah kesunyian malam yang mencekam. Malam itu, meja makan kayu di ruang tengah dipenuhi dengan aroma opor ayam kesukaan Helmi. Ibu mertua Rista duduk dengan senyum mengembang, memuji-muji kesuksesan putranya yang baru saja mendapatkan bonus besar dari kantor. Helmi duduk di seberang Rista, tampak begitu berwibawa dengan kemeja batiknya, sesekali menyuapi putra mereka dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu seharusnya terlihat seperti potret keluarga bahagia. Namun bagi Rista, setiap senyuman Helmi terasa seperti sembilu yang menyayat dagingnya pelan-pelan. Rista, kok nasinya cuma diaduk-aduk terus? Kamu harus banyak makan, biar nggak pucat begini. Lihat suamimu, sudah banting tulang cari uang sampai bisa beli mobil baru. Kamu malah kayak orang nggak semangat. Tegur ibu mertua Rista dengan nada menyindir yang halus namun tajam. Rista hanya mampu memaksakan sebuah senyum tipis yang terasa getir. Iya, Bu. Rista cuma agak kurang enak badan. Helmi menatap Rista, tatapannya sejenak berubah menjadi selidik yang dingin, seolah sedang memastikan apakah rahasianya di jam 2 pagi tadi benar-benar aman. Istirahatlah setelah ini, sayang. Aku tidak mau kamu sakit karena terlalu banyak pikiran yang tidak penting. Ucap Helmi sambil menggenggam tangan Rista di atas meja. Sentuhan itu membuat Rista merinding ngeri. Di bawah meja, tangan Rista mengepal kuat hingga kukunya memutih, berusaha menahan diri agar tidak menyiramkan kuah panas ke wajah pria munafik di depannya. Tiba-tiba, ponsel Helmi yang tergeletak di samping piringnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Layarnya menyala sesaat. Cukup lama bagi Rista untuk membaca nama pengirim yang disamarkan sebagai logistik kantor. Namun, isi pesan di bawahnya tidak bisa berbohong. Mas, aku sudah di depan hotel. Adek bayinya kangen. Katanya mau dielus papa sebelum tidur. Wajah Helmi seketika berubah tegang. Ia segera menyambar ponselnya dan bangkit dari kursi dengan terburu-buru. Bu, Rista, maaf sekali. Ada masalah mendadak di gudang kantor. Saya harus ke sana sekarang juga untuk mengecek laporan logistik. Rista hanya menatap punggung suaminya yang menjauh dengan pandangan kosong. Ia tahu persis kemana logistik kantor itu akan membawa Helmi malam ini. Begitu pintu depan tertutup rapat dan suara mobil menghilang di kejauhan, Rista meletakkan sendoknya perlahan. Ia tidak lagi merasa sedih. Di depan ibu mertuanya yang masih sibuk memuji sang putra, Rista mengambil ponselnya sendiri dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada sopir taksi online yang sudah ia pesan sebelumnya. Ikuti mobil putih dengan plat nomor itu. Jangan sampai kehilangan jejak. Suara deru mesin taksi online itu terdengar seperti detak jantung Rista yang berpacu liar. Di depannya, mobil putih Helmi meliuk lincah menembus kemacetan malam, membawa separuh nyawa Rista yang kini terasa hancur berkeping-keping. Bayangan ibu mertuanya yang masih tersenyum bangga di meja makan tadi terus menghantui, seolah mengejek kebutaan Rista selama 7 tahun ini. Ia meremas ponselnya kuat-kuat, menatap titik GPS yang bergerak menuju sebuah kawasan perumahan elit di pinggir kota, kawasan yang dulu pernah Rista impikan, namun Helmi katakan terlalu mahal untuk kantong mereka. Taksi itu berhenti agak jauh dari sebuah rumah bergaya minimalis modern dengan taman kecil yang asri. Rista meminta sopir taksi mematikan lampu dan menunggu. Dari balik kaca jendela yang gelap, ia melihat mobil Helmi terparkir dengan tenang di halaman rumah itu. Jantung Rista seolah berhenti berdetak saat pintu rumah terbuka.
Seorang wanita muda dengan gaun merah menyala, gaun yang sama dengan yang disebutkan dalam email, berlari kecil menyambut Helmi. Itu Heya. Wanita itu tampak jauh lebih muda, lebih segar, dan yang paling menyakitkan, perutnya sudah mulai membuncit di balik kain sutra gaunnya. Rista membekap mulutnya agar isak tangisnya tidak pecah. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Helmi, suaminya, pria yang tadi sore masih berpura-pura menjadi ayah teladan, kini berlutut untuk mencium perut wanita itu sebelum memberikan kecupan mesra di kening Heya. Dunia Rista seketika runtuh. Rasa sakitnya bukan lagi sekadar cemburu, melainkan rasa terhina yang luar biasa. Di rumah kontrakan mereka, Helmi selalu mengeluh lelah dan tidur membelakanginya. Namun di sini, Helmi tampak begitu hidup, begitu penuh perhatian, seolah ia adalah pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Rista melihat Helmi mengeluarkan sebuah kotak kecil, kotak perhiasan dari toko emas itu, dan memakaikan kalung berlian ke leher Heya di bawah lampu teras yang temaram. Ini untuk anak kita, sayang. Sebentar lagi, rumah yang di kota itu akan laku. Kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Suara Helmi sayup-sayup terdengar terbawa angin malam, menusuk pendengaran Rista seperti ribuan jarum panas. Rista memejamkan mata, membiarkan air mata kepedihan membasahi pipinya untuk terakhir kali. Ia tidak ingin lagi menjadi korban yang malang. Saat ia hendak meminta sopir taksi untuk berbalik arah, tiba-tiba lampu sensor di teras rumah itu menyala terang. Heya tampak mengernyitkan dahi, menatap ke arah taksi gelap yang terparkir di depan rumahnya. "Mas, itu siapa? Kok taksinya berhenti lama di situ?" tanya Heya dengan nada cemas sambil menunjuk ke arah Rista. Helmi menoleh dengan tatapan waspada, dan saat itulah mata mereka hampir bertemu di balik kegelapan kaca mobil. Tatapan mata Helmi yang tajam seolah menembus kegelapan kaca film taksi, membuat jantung Rista mencelos ke dasar perut. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, udara di dalam mobil itu mendadak habis. Rista tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan tangan yang gemetar hebat namun penuh tekad, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar ke bawah siraman lampu jalan yang pucat. "Logistik kantornya cantik sekali ya, Mas?" Suara Rista memecah keheningan malam, terdengar serak namun syarat akan luka yang mendalam. Helmi mematung. Wajahnya yang semula penuh kasih sayang pada Heya seketika berubah pucat pasi, sebelum akhirnya mengeras seperti batu. Heya, yang berdiri di belakang punggung Helmi, sempat menunjukkan gurat ketakutan. Namun sedetik kemudian ia justru mengelus perutnya yang buncit seolah ingin memamerkan kemenangannya di depan mata Rista. "Rista? Apa-apaan ini? Kenapa kamu membuntuti saya seperti orang gila?" Bukannya meminta maaf, suara Helmi justru meninggi, mencoba menutupi kegagapannya dengan intimidasi. Rista tertawa getir. Tawa yang terdengar lebih menyedihkan daripada tangisan. "Orang gila? Aku yang gila karena percaya kamu lembur demi masa depan anak kita. Sementara kamu di sini membelikan kalung berlian untuk wanita ini dari uang tabungan sekolah putra kita sendiri. Bagaimana kamu bisa tidur tenang, Helmi?" Helmi melangkah maju, mendekati Rista dengan tatapan mengancam. "Jaga bicaramu, Rista. Jangan membuat keributan di sini. Heya sedang hamil. Dia tidak boleh stres. Pulang sekarang, atau kamu akan menyesal." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat jantung Rista. Helmi lebih mengkhawatirkan kesehatan wanita simpanannya daripada perasaan istri sahnya yang baru saja hancur berkeping-keping. Pria yang dulu berjanji akan menjaganya seumur hidup, kini berdiri tegak melindungi wanita lain di depan rumah mewah yang dibangun dari keringat dan air mata Rista. "Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan penjelasan," teriak Rista. Air matanya kini tumpah tak terbendung. Helmi mencengkeram bahu Rista dengan kasar. Suaranya merendah namun penuh ancaman yang mematikan. "Penjelasan? Baiklah. Penjelasannya adalah aku sudah bosan denganmu yang hanya tahu mengeluh soal uang. Kalau kamu berani memperpanjang masalah ini, aku akan pastikan kamu keluar dari rumah itu tanpa membawa sepeser pun. Ingat, semua aset sudah atas namaku. Kamu mau cerai? Silakan. Tapi kamu akan hidup di jalanan bersama anakmu." Helmi kemudian berbalik, merangkul Heya masuk ke dalam rumah dan membanting pintu depan dengan keras.
Rista terjatuh di aspal yang dingin, menatap pintu yang tertutup rapat itu dengan pandangan kosong. Di jam 3 pagi yang buta, di depan rumah, istri kedua, suaminya, Rista menyadari bahwa memohon keadilan pada pria tanpa nurani adalah sia-sia. Ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menangis. Dinginnya aspal di depan rumah mewah itu perlahan meresap ke dalam kulit Rista. Namun rasa beku di hatinya jauh lebih menyakitkan. Kata-kata Helmi yang mengancam akan membuangnya ke jalanan terus terngiang, mencabik-cabik harga dirinya sebagai seorang istri dan ibu. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu dalam diri Rista seolah patah, dan sesuatu yang lain bangkit. Ia berhenti terisak. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri, mengusap air matanya dengan kasar, dan menatap pintu rumah itu untuk terakhir kali. Jika Helmi menganggapnya sampah, maka ia akan memastikan Helmi membusuk bersama sampah-sampah yang pria itu kumpulkan. Rista kembali ke rumah kontrakan mereka saat fajar menyingsing. Tanpa memedulikan rasa lelah, ia langsung menuju laptop Helmi yang masih berada di tempat semula. Kali ini, ia tidak membukanya dengan tangan gemetar. Ia membukanya dengan ketenangan seorang algojo. Rista menyadari satu hal, Helmi hanyalah seorang karyawan menengah. Tidak mungkin ia bisa membelikan heya rumah dan berlian hanya dari bonus kantor. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kemewahan mendadak suaminya. Benar saja. Di balik folder-folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi, Rista menemukan harta karun yang mengerikan. Helmi telah melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun terakhir. Ada puluhan invoice fiktif dan aliran dana yang diputar sedemikian rupa menuju rekening heya. Yang lebih membuat darah Rista mendidih, Helmi mencantumkan nama Rista sebagai saksi dan penerima kuasa di beberapa dokumen palsu untuk mencuci uang tersebut. Jika perusahaan tahu, bukan hanya Helmi yang masuk penjara, tapi Rista juga bisa terseret sebagai komplotan. Kamu ingin aku hidup di jalanan, Mas? Mari kita lihat siapa yang akan berakhir di balik jeruji besi. Bisik Rista dengan suara sedingin es. Rista segera menyalin semua data itu ke dalam 3 flash disk berbeda. Ia juga memotret layar laptop yang menampilkan percakapan intim Helmi dengan Heya mengenai pembagian uang hasil korupsi tersebut. Tak lupa, ia merekam setiap detail mutasi rekening tabungan pendidikan anak mereka yang telah dikuras habis. Semua bukti ini lebih dari cukup untuk menghancurkan Helmi hingga ke akarnya. Pagi itu, saat Helmi pulang dengan wajah tanpa dosa dan aroma parfum Heya yang masih melekat di bajunya, Rista menyambutnya dengan senyuman yang paling manis. Ia tidak lagi meledak-ledak. Ia menyiapkan kopi dan sarapan seolah kejadian semalam hanya mimpi buruk. Helmi tampak lega, mengira intimidasi dan ancamannya berhasil membungkam istrinya. Sambil menyodorkan cangkir kopi, Rista meletakkan sebuah map di atas meja makan. Mas, aku sudah memikirkan kata-katamu semalam. Aku tidak mau mempersulit kita lagi. Ini surat kuasa penjualan rumah yang kamu minta. Aku sudah tanda tangani, ucap Rista dengan nada pasrah yang dibuat-buat. Mata Helmi berbinar penuh kemenangan. Ia segera menyambar map itu tanpa membacanya dengan teliti. Terlalu bernafsu untuk segera memiliki uang hasil penjualan rumah tersebut. Ia tidak tahu bahwa dokumen di dalamnya bukanlah surat kuasa, melainkan sebuah jebakan maut yang telah disiapkan Rista untuk menjatuhkannya di hari yang paling ia tunggu-tunggu. Senyum kemenangan Helmi pagi itu terasa seperti belati yang berkarat di mata Rista. Pria itu menyambar map coklat di atas meja dengan tangan gemetar karena nafsu, tanpa menyadari bahwa di balik kertas-kertas yang ia anggap sebagai tiket kebebasannya, Rista telah menyisipkan jeratan maut yang akan mencekik lehernya. Helmi segera bergegas pergi, bahkan tanpa menoleh sedikit pun pada putra mereka yang sedang sarapan, seolah rumah itu hanyalah persinggahan sementara sebelum ia melompat ke pelukan Heya dan kehidupan mewah yang ia curi dari keringat keluarganya sendiri. Hari Jumat yang dinanti Helmi akhirnya tiba. Dengan koper besar dan alasan seminar luar kota yang sudah basi, Helmi melangkah keluar rumah dengan langkah ringan. Rista mengantarnya hingga ke depan pintu, bahkan sempat merapikan kerah kemejanya dengan lembut. Bersenang-senanglah, Mas. Pastikan semuanya berjalan sesuai rencanamu. Bisik Rista dengan nada yang begitu manis hingga Helmi tidak menyadari kilat kebencian yang membara di bola mata istrinya.
Begitu mobil putih itu menghilang dari pandangan, senyum Rista luruh, digantikan oleh ekspresi dingin seorang wanita yang tidak lagi memiliki rasa takut. Sore itu, di sebuah hotel bintang 5 yang megah, Helmi dan Heya sedang merayakan kemenangan mereka. Di dalam kamar luxury suite yang dipenuhi aroma bunga lili, Heya tampak anggun mengenakan gaun merah menyala dan kalung berlian hasil jarahan dari tabungan pendidikan anak Rista. Mereka bersulang dengan gelas kristal, menertawakan betapa bodohnya Rista yang menyerah begitu saja. Helmi merasa di atas angin. Ia sudah memegang surat kuasa penjualan rumah dan merasa semua jejak korupsinya di kantor terkubur rapat. Namun, di tengah gelak tawa mereka, sebuah ketukan keras menghantam pintu kamar. Helmi mengernyitkan dahi, mengira itu adalah pesanan sampahnya tambahan yang ia minta. "Tunggu sebentar, sayang. Biar Mas yang buka," ucapnya sambil mengecup tangan Heya. Saat pintu terbuka, dunia Helmi seketika berhenti berputar. Di depannya tidak berdiri pelayan hotel, melainkan Rista yang tampil begitu elegan dengan setelan hitam, berdiri berdampingan dengan dua pria berseragam rapi dari tim audit internal kantor Helmi serta seorang pengacara. Wajah Helmi yang semula kemerahan karena alkohol mendadak pucat pasi, seperti mayat yang baru bangkit dari liang lahat. "Selamat malam, Mas Helmi. Maaf mengganggu waktu liburanmu dengan logistik kantor ini," ucap Rista dengan nada tenang yang mematikan. Helmi mencoba menutup pintu dengan panik, namun salah satu petugas audit menahannya. "Pak Helmi, kami di sini membawa dokumen pengakuan dosa yang Anda tanda tangani di atas materai kemarin pagi. Anda tidak hanya mengakui perselingkuhan, tapi juga secara sukarela mengakui penggelapan dana perusahaan senilai 2 miliar rupiah dan bersedia menyerahkan seluruh aset pribadi Anda sebagai ganti rugi agar tidak dipolisikan." Helmi ternganga. Ia baru menyadari bahwa map yang ia tanda tangani tanpa membaca di meja makan kemarin bukanlah surat kuasa penjualan rumah, melainkan jebakan maut yang disusun Rista untuk merampas segalanya dari tangannya, termasuk kebebasannya. Di belakang Helmi, Heya menjerit histeris saat menyadari bahwa pria yang ia puja sebagai papa kaya, kini hanyalah seorang kriminal yang sudah jatuh miskin. Dunia Helmi seolah runtuh ketika saat menyadari bahwa surat yang ia tanda tangani dengan penuh nafsu kemarin adalah vonis mati bagi karir dan kebebasannya. Di kamar hotel mewah yang semula menjadi saksi bisu pengkhianatannya, kini udara terasa begitu tipis dan menyesakan. Heya, yang selama ini ia puja sebagai pelabuhan terakhirnya, tiba-tiba melepaskan genggaman tangannya dengan kasar. Wanita itu menatap Helmi bukan lagi dengan cinta, melainkan dengan ketakutan dan kejijikan yang nyata. "Mas, apa-apaan ini?" teriak Heya. Suaranya melengking memecah keheningan yang mencekam. "Kamu bilang kamu bos di kantor itu. Kamu bilang uang untuk rumah dan kalung ini adalah hasil keringatmu sendiri. Kamu membohongiku, Helmi." Heya berpaling ke arah Rista dan tim audit. Wajahnya berubah memelas dengan air mata buaya yang mulai mengalir. "Pak, tolong saya. Saya tidak tahu apa-apa. Pria ini yang memaksa saya menerima semua pemberiannya. Saya juga korban penipuan dia." Helmi mematung. Dadanya sesak melihat wanita yang ia bela mati-matian di depan Rista kini justru menginjak-injak harga dirinya demi menyelamatkan kulitnya sendiri. "Heya, apa yang kamu katakan? Kita melakukan ini bersama. Kamu yang meminta rumah itu, kamu yang minta liburan ini." Suara Helmi bergetar, penuh rasa tidak percaya yang menghujam jantungnya. Namun, Heya tidak peduli. Ia melepaskan kalung berlian dari lehernya dan melemparnya ke arah meja dengan kasar. "Ambil semua. Aku tidak mau terlibat dengan pencuri seperti dia." Heya kemudian menyambar tas mahalnya dan mencoba lari keluar kamar. Namun petugas keamanan hotel yang sudah berjaga di luar segera menahannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut sebagai saksi kunci sekaligus penerima dana ilegal. Rista berdiri tegak di tengah kekacauan itu, menatap Helmi dengan pandangan yang kosong namun menusuk. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Hanya ada rasa jijik yang mendalam. "Lihatlah wanita yang kamu pilih di atas anak kita sendiri, Mas. Dia bahkan tidak sudi menoleh saat kamu jatuh," ucap Rista dengan nada yang sangat tenang. Namun setiap katanya terasa seperti cambuk yang menyayat punggung Helmi. Helmi jatuh terduduk di tepi ranjang yang berantakan.
Wajahnya terkubur di balik kedua telapak tangannya. Reputasinya hancur, pekerjaannya hilang, dan harga dirinya lumat di bawah kaki istri yang dulu ia anggap bodoh. Namun, penderitaan Helmi belum berakhir. Saat tim audit mulai mencatat semua barang mewah di kamar itu, Rista mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Helmi mendongak dengan tatapan penuh kengerian. Polisi sudah menunggu di lobi, Mas. Dan tebak siapa yang melaporkan kasus korupsimu ke pusat kemarin sore? Suara derap langkah sepatu bot yang berat di lorong hotel terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan Helmi. Saat pintu kamar luxury suite itu terbuka lebar, dua petugas kepolisian masuk dengan wajah dingin, membawa surat perintah penahanan yang membuat lutut Helmi lemas seketika. Helmi menatap Rista dengan tatapan memohon yang menjijikan, namun Rista hanya berdiri diam, melipat tangan di dada dengan sorot mata yang tak lagi menyisakan ruang untuk belas kasihan. Rista, tolong demi anak kita, jangan lakukan ini. Rintih Helmi saat dinginnya logam borgol mengunci pergelangan tangannya. Rista maju selangkah, menatap tepat ke manik mata pria yang pernah ia puja sebagai separuh jiwanya itu. Anak kita? Kamu baru ingat punya anak setelah semua uang sekolahnya kamu pakai untuk membelikan berlian wanita ini? Kamu bukan ayah, Helmi. Kamu hanya seorang pencuri yang kebetulan tinggal di rumah kami. Saat Helmi digiring keluar melewati lobi hotel yang megah, pemandangan itu menjadi tontonan memilukan bagi para tamu. Heya, yang tadinya mencoba melarikan diri, juga turut dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut atas tuduhan penadahan uang hasil korupsi. Rista menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang kini terasa jauh lebih lega tanpa aroma parfum palsu suaminya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Rista berubah total. Ia tidak lagi menjadi istri yang penurut dan naif. Dengan sisa kekuatan dan bukti-bukti hukum yang kuat, Rista berhasil memenangkan hak asuh penuh dan mengamankan sebagian aset yang tersisa dari sitaan negara untuk masa depan putranya. Ia kini menjalankan usaha catering yang sukses, membangun kemandirian dari puing-puing pengkhianatan yang dulu hampir menghancurkannya. Suatu sore, Rista duduk di meja kerjanya yang baru. Ia menatap laptop lama milik Helmi yang kini tersimpan di sudut lemari sebagai pengingat. Laptop yang dulu menyala di jam 2 pagi itu adalah pembuka tabir gelap, namun juga menjadi pintu gerbang menuju kebebasannya. Ia tidak lagi membenci laptop itu, karena melaluinya, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Rista menutup laptop itu untuk terakhir kalinya, lalu beralih memeluk putranya yang pulang sekolah dengan tawa riang. Pengkhianatan mungkin menghancurkan kepercayaan, tapi bagi wanita seperti Rista, itu adalah pupuk untuk tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh. Ia membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kesetiaan seorang pria munafik, melainkan pada keberanian untuk berkata, cukup, dan melangkah pergi dengan kepala tegak. Kesimpulan, kisah Rista mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah fondasi utama sebuah hubungan. Sekali fondasi itu dikhianati dengan cara yang keji, tidak ada jalan kembali selain membangun hidup baru yang lebih jujur pada diri sendiri. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah tindakan Rista melaporkan suaminya ke polisi sudah tepat? Atau seharusnya dia memberi kesempatan kedua demi anak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis lainnya yang menguras emosi dan penuh pelajaran hidup. Terima kasih sudah menonton.